Nah, sahabat semuanya, tadi malam di malam Jumat Wage, jadi malam Jumat Wage terakhir di bulan Sapar, ada satu fenomena penampakan yang sangat unik di langit kota Yogyakarta. Nah, sekira pagi tadi saya diberikan beberapa video oleh teman-teman dari daerah Bantul, jadi tepatnya dari daerah Sanden, mengenai salah satu fenomena yang kita kenal sebagai lintang kemukus. Nah, apa itu lintang kemukus? Lintang kemukus pada dasarnya secara ilmiah kita mengenalnya sebagai bintang berekor atau komet. Tapi kemudian orang-orang di Jogja atau kemudian di Jawa mengenalnya sebagai lintang kemukus, atau ada juga yang menyebutnya sebagai lintang kukus. Lalu kemudian banyak pembicaraan mengenai itu, dan kemudian orang mereka-reka apa sebetulnya yang akan terjadi bila lintang kemukus itu hadir. Nah, kita coba untuk membahasnya berdasarkan pada buku Sejarah Kutha Solo, Keraton Solo, Bengawan Solo, Gunung Lawu yang ditulis oleh Raden Mas Nganten Tigno Pranoto dan Raden Mardi Suwegna. Nah, di dalam konteks ini lintang kemukus atau kemudian yang juga dikenal dengan lintang kukus ini merupakan sebuah pertanda dari alam mengenai apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Lantas bagaimana kemudian orang melihat pertanda itu? Pertanda itu bisa dilihat dari mana arah datangnya lintang kemukus itu. Nah, kita tahu tentu ada arah mata angin, ada timur, ada barat, ada selatan, ada utara, misalnya ada tenggara. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi misalnya ada lintang kemukus yang kemudian datangnya dari arah timur, itu maka tandanya ada raja yang sedang berbelasungkawa, rakyatnya pada bingung, desa-desa, kelurahan banyak mengalami kerusakan dan kesusahan, harga beras dan padi murah, tetapi emas mahal harganya. Nah, lalu bagaimana kalau lintang kemukus itu muncul dari arah barat? Itu sesuatu yang sangat ditunggu oleh orang-orang. Karena apa? Akan ada penobatan raja yang baru. Para bangsawan, para pembesar, semua orang di satu kerajaan, di satu negeri itu akan senang. Beras dan padi pun murah, apa yang ditanam akan berbuah subur dan cepat menghasilkan. Hujan akan turun deras dan lama. Apapun yang dijual belikan murah harganya karena ada berkah dari Tuhan. Lantas bagaimana kalau kemudian lintang kemukus itu muncul dari arah selatan? Nah, ini ada tanda raja yang akan mangkat atau kemudian meninggal. Para bangsawan, para elit itu susah, banyak hujan, hasil kebun melimpah, beras, padi, sapi, semuanya itu jadi murah. Tapi orang-orang desa jadi merana. Nah, karena apa? Karena kemudian dengan harga yang sangat-sangat murah ini, mereka kemudian kesulitan jual. Ini panennya melimpah tapi kemudian harganya murah. Ini kesusahan. Lantas bagaimana kalau kemudian munculnya lintang kemukus ini dari arah utara? Artinya seorang raja, pemimpin sedang kalut pikirannya lantaran banyak persoalan dalam pemerintahan. Ada perselisihan, ada keributan di mana-mana, daerah-daerah bergejolak, dan bisa jadi akan menimbulkan peperangan. Beras dan padi mahal, harga emas itu justru murah. Nah, selain tadi 4 mata arah angin ini, ada beberapa mata angin juga yang kemudian dituliskan di dalam buku ini. Kalau lintang kemukus ini muncul misalnya dari barat laut, maka artinya sedang ada perebutan kekuasaan. Para bangsawan, para bupati, gubernur, menteri berselisih berebut kuasa, rakyat pada bingung, bersusah hati, ternak-ternak banyak yang mati, sehingga kekeringan berlangsung lama. Ini menjadi persoalan.
Lalu misalnya kalau ini dari arah barat daya, ada raja yang meninggal, orang desa kemudian dia akan banyak melakukan kebajikan, beras dan padi murah, besar dapat melimpah, tapi ternak-ternak banyak yang meninggal atau banyak yang mati. Nah, kalau kemudian ini datangnya dari arah tenggara, itu juga menandakan kesedihan. Ada raja yang akan meninggal atau pemimpin yang meninggal, orang desa banyak yang pindah, hujannya jarang, banyak kemarau, buah-buah pada rusak, ada wabah penyakit, banyak orang meninggal, beras padi mahal, sapi, kebun, kambing itu banyak dijual. Jadi kalau kemudian kita lihat tanda-tanda alam ini, lintang kemukus yang paling ditunggu sebetulnya adalah lintang kemukus yang muncul dari barat, karena disinilah kemakmuran itu akan muncul pemimpin yang kompeten, pemimpin baru yang kemudian membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Nah, ini yang dijelaskan di dalam konteks kepercayaan Jawa. Bagaimana menurut Anda semua? Silakan tuliskan di kolom komentar.